Shalom Jemaat Tuhan, sebentar kita akan sama-sama menyaksikan seputar info GBI Duta Kerajaan. Pertama, kelompok Dekom yang rutin diadakan setiap hari Selasa dan hari Rabu jam 7 malam. Untuk tempat akan disampaikan oleh Gembala Dekom masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dan rindu untuk mengikuti kelompok Dekom, dapat menghubungi Saudara Kevin. Yang kedua, kegiatan rumah belajar yang rutin dilaksanakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 2 siang sampai jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan misi, dapat mengirim melalui rekening misi gereja. Selanjutnya, ada doa malam pelayan Tuhan yang dilaksanakan di hari Kamis pada tanggal 17 Maret jam 7 malam di gereja. Berikutnya, akan diadakan kelas pengajaran pada tanggal 24 Maret jam 6 sore di gereja dengan tema keselamatan, iman saja atau iman dan perbuatan. Fellowship WBI akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 31 Maret jam 5 sore di gereja. Kemudian akan diadakan baptisan air tanggal 17 April jam 9 pagi di gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar, dapat segera menghubungi Saudara Dela. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita ada di semua anugerah Tuhan. Kita mau persembahkan hidup kita hari ini bagi kesenangan Dia saja, bagi kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami. Kami mengucap syukur kalau pagi ini kami ada, itu semua karena kemurahan-Mu. Engkau yang layak kami puja, Engkau yang layak kami sembah. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa, yang kami muliakan di pagi hari ini. Penuhi hati kami, penuhi pikiran kami dengan kehadiran-Mu, penuhi ruangan ini dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan, karena Engkau yang kami cari. Berkaryalah Engkau di tengah kami ya Roh Kudus. Kami merindukan-Mu, kami mendambakan-Mu. Biar Engkau yang menguasai seluruh ibadah pagi hari ini, dari awal sampai selesai. Engkau hadir di ruangan ini, Engkau hadir di rumah-rumah kami, karena kehadiran-Mu saja yang kami cari. Engkaulah sumber hidup kami, Engkau sumber sukacita kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman kita pagi hari ini. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Allah kita Allah yang hebat, amin. Allah kita Allah yang berkuasa, amin. Waktu nanti saya katakan Allahku dahsyat, nanti saudara bisa katakan berkuasa. Allahku dahsyat, berkuasa. Kita nyanyikan Allahku dahsyat dan berkuasa, amin. Allahku dahsyat, berkuasa. Allahku dahsyat, Berkuasa. Allahku dahsyat, Berkuasa. Allahku dahsyat, Berkuasa. Allahku dahsyat. Berkuasa. Haleluya, tepuk tangan bagi Allah kita. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Ya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat.
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Amin. Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Ya Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Ya Tuhan, Kebesarannya diceritakan. amin. Yesus, Yesus, nama Yesus. ya Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah dahsyat. Ya, amin. Seluruh bumi sujud Ya Tuhan. Tinggikan Haleluya. namamu Allah. Ya, Dahsyat berkuasa. dahsyat. Seluruh bumi sujud Amin. menyembah. Tinggikan Allahku namamu dahsyat. Allahku dahsyat Ya berkuasa. Tuhan. Seluruh bumi sujud Haleluya. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu Allahku dahsyat. Amin. Haleluya. Allah kita dahsyat, ya hebat. Haleluya. Oh Tuhan, Engkau Allah yang hebat. Ya Allah kita yang hebat. Dia layak untuk ditinggikan pagi hari ini. Dia layak untuk kita agungkan pagi hari ini. Amin. Ya Tuhan, Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Katakan Engkau hebat Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, Ya Tuhan, perkasamu, amin. tiada yang Ya. melebihi. Tiada Ya, ku takut kami katakan Tuhan, berjalan bersamamu. Ya Tuhan, haleluya. Katakan sekali lagi, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Amin. Ya Tuhan, kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Ya Tuhan, seluruh hidupku hanyalah milik kekasihku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Takkan ku ragu, takkan ku ragu, serahkan hidupku
Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur karena Dia Allah yang terus berkarya dalam hidup kita. Amin. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasamu. Meski bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang teguhkan pada hidup. Tuhan, padamu ku percaya, ku angkat tanganku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja, Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Amin. Tiada yang melebihi kuasamu. Amin. Ya Tuhan, meski bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang teguhkan pada hidup. Tuhan, ku percaya, padamu ku percaya, ku angkat tanganku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja, Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Amin. Kita percaya ini. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasamu. Amin. Meski bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang teguhkan pada hidup. Tuhan, padamu ku percaya, Tuhan, padamu ku percaya, ku angkat tanganku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Amin. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja, Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Tuhan, padamu ku percaya, Tuhan, padamu ku percaya, ku angkat tanganku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja, Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Tuhan, padamu ku percaya, Tuhan, padamu ku percaya, ku angkat tanganku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Amin. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja, Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Amin. Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Katakan, Engkaulah perisai, Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Amin. Ya Bapa yang pelihara, Dia yang Bapa menjadi perisai perlindungan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dia Bapa yang sangat baik.
Dia sungguh amat baik. Dia selalu menyertai. Dia selalu sanggup. Kalau kita nggak bisa, dia pasti bisa. Amin. Mari kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh ya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang sangat baik ya Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik ya Tuhan. Haleluya. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan dia sanggup. Dia sanggup, Yesus Ya. sanggup ya Yesus, melakukan ya Tuhan, perkara yang Engkau besar. ahlinya Tuhan. Dia Ya sanggup, Amin. Yesus Haleluya sanggup Ya Tuhan, ya haleluya. Dia sanggup, dia sanggup. Oh. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Ya Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Amin. Ya Tuhan, Engkau gak pernah berubah. Kau sanggup Tuhan. Ya, oh dia sanggup.
sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, ya Yesus. Oh, kami percaya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau sanggup melakukannya. Ya Yesus. Haleluya. Ya Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Dia sanggup. Ya, nyatakan iman kita. Percayalah Dia sanggup melakukannya. Percayalah Dia mau melakukannya. Haleluya. Ya Yesus. Oh Tuhan. Ya Yesus. Haleluya. Katakan Dia sanggup. Dia sanggup. Ya Tuhan. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Oh, Dia sanggup. Katakan Dia sanggup. Ya Yesus. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Beri kemuliaan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami percaya. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Muliakan Dia. Tinggikan Dia. Haleluya. 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 Ya Yesus. Haleluya. 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 Oh haleluya Yesus. Ya Tuhan. Ya Yesus. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan pagi hari. Haleluya. Bersyukur kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Kami
bersyukur Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur. Terima kasih. Ya Tuhan, katakan dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan sekali lagi, Engkau sanggup Tuhan. Katakan dengan iman, dengan percaya. Yesus sanggup. Gak ada yang gak mungkin bagi Tuhan. Gak ada yang gak bisa bagi Tuhan. Dia sanggup, dia sungguh sanggup. Ya Tuhan, ya Yesus, ya Tuhan, ya Yesus. Oh dia sanggup, oh dia sanggup, oh dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan sanggup lakukan apapun yang kami tidak bisa lakukan. Karena itu betapa penting kami belajar terus untuk mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Sekarang Tuhan, ini waktunya Tuhan bicara kepada kami. Tuhan menyatakan isi hatimu, menyatakan kerinduanmu dan kehendakmu. Ajar kami, nyatakan kesalahan kalau Tuhan dapati ada hal-hal yang harus kami perbaiki. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang terdidik di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Hati kami siap untuk terima firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ada satu topik yang saya sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini topik kita adalah menjaga stamina rohani kita. Nah, kenapa penting kita menjaga stamina rohani kita? Karena Alkitab beritahu kita bahwa hidup ini adalah pertandingan. Amin. Hidup ini adalah perlombaan. Itu sebabnya kita perlu menjaga stamina kita supaya kita dapat mencapai garis akhir. Kita dapat mengakhiri pertandingan kita. Dan kemudian Paulus berkata, kita akan memperoleh mahkota
kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mulai belajar bersama-sama. Nah, coba perhatikan ayat ini yang minggu lalu kita baca bersama-sama. Ayat ini berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu, ada dua pernyataan yang disanding dengan kata dan. Nah, kata dan ini menunjukkan bahwa kalimat pernyataan pertama dan kalimat pernyataan kedua itu setara, saling berhubungan, tidak saling bertentangan. Artinya Bapak Ibu, untuk kita bisa mengakhiri pertandingan sampai kita mencapai garis akhir, Paulus bilang begini, itu aku capai dengan memelihara imanku. Itu aku bisa sampai ke garis akhir karena aku menjaga imanku. Aku menjaga keyakinanku kepada Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan setia. Aku menjaga keyakinanku akan firman-Nya, akan janjinya. Supaya apa? Supaya aku tidak menjadi goyah. Supaya aku tetap berdiri teguh. Sekalipun masih ada banyak tantangan. Sekalipun kesulitan datang menghadang. Sekalipun Paulus berkata, orang-orang meninggalkan aku. Sekalipun ada banyak musuh yang mencoba menghancurkan hidupku. Sekalipun aku keluar masuk penjara. Sekalipun aku menghadapi bahaya maut. Sekalipun apa yang aku lihat tidak seperti apa yang aku harapkan. Aku menjaga imanku untuk tetap setia, untuk tetap percaya, untuk tetap kuat. Supaya apa? Supaya bisa sampai garis akhir. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Paulus berkata, aku menjaga imanku untuk tetap setia. Sebab waktu aku menjaga imanku, disitulah aku mendapat kekuatan untuk bisa bertahan sampai akhir. Saya percaya semua kita mau sampai garis akhir, amin. Semua kita mau finishing well. Semua kita mau nanti ketemu sama Tuhan. Tuhan berkata, engkau hamba yang baik dan yang setia. Karena kesetiaan diukur sampai akhir hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Paulus berkata bahwa waktu aku menjaga imanku, aku mendapatkan kekuatan untuk bisa bertahan dan menyelesaikan pertandingan kehidupanku sampai garis akhir. Waktu aku menjaga imanku, di situ aku sebenarnya sedang menjaga stamina rohaniku tetap kuat. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa iman yang terjaga, iman yang dipelihara itu sangat penting. Itu yang kemudian akan membuat kita tetap ada di dalam pemeliharaan, penjagaan kuasa, kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, coba perhatikan apa yang dituliskan oleh Rasul Petrus buat kita. Nah, Bapak Ibu, kita akan coba baca ayat ini. Saya ingin kita memperhatikan ini baik-baik. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi Tuhan mau bawa kita pada sebuah kehidupan yang penuh pengharapan. Untuk apa? Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi Tuhan menyediakan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang penuh dengan kemuliaan. Tuhan sediakan buat kita, dan Tuhan mau kita sampai ke sana. Amin.
ya, kepada sebuah kehidupan yang penuh pengharapan. Coba perhatikan ayat yang kelima, yaitu kamu yang akan menerima kemuliaan itu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena apa? Imanmu. Dalam terjemahan aslinya, melalui imanmu, engkau sedang menempatkan dirimu ada di dalam pemeliharaan kekuatan Tuhan. Jadi menjaga iman kita itu penting Bapak Ibu. Itu memastikan kita ada di dalam penjagaan kekuatan Tuhan. Memastikan kita ada di dalam perlindungan kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu perhatikan, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi waktu kita memelihara iman, waktu kita menjaga keyakinan kita untuk tetap teguh, tetap setia, tidak goyah, tetap ikut Tuhan sampai akhir. Waktu engkau menjaga imanmu, engkau sedang menempatkan dirimu di dalam pemeliharaan kekuatan Tuhan. Nah, kata memelihara atau dipelihara itu dari bahasa aslinya memiliki pengertian nih, menjaga seperti dengan kekuatan militer. Ya, menjaga kita dengan kekuatan penjaga militer. Dari apa? Dari serangan-serangan musuh, dari serangan-serangan udara. Kita tahu bahwa musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Musuh kita mencoba menarik kita keluar dari perlombaan. Musuh kita mencoba menarik perhatian kita supaya enggak fokus pada mengakhiri pertandingan. Nah, Tuhan menjaga kita dari serangan-serangan musuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah saudara bahwa di dalam dirimu itu ada kekuatan yang sangat besar. Tahukah saudara bahwa di dalam dirimu itu ada kekuatan yang sangat besar, kekuatan yang tersedia melimpah-limpah. Inilah yang kemudian Paulus katakan. Itu yang kemudian yang membuat dia sampai berkata begini, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Nah, Bapak Ibu perhatikan surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dia bilang begini, tetapi harta ini, harta sesuatu yang mulia, sesuatu yang bernilai dan berharga. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kita tahu tanah liat itu rapuh, tidak nilainya, kualitasnya tidak sebanding dengan yang namanya harta. Ya, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata. Ya, ada perbandingan yang sangat jelas supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi dia bisa menghadapi bahaya maut, dia bisa tetap setia sampai akhir. Paulus bilang gini, karena di dalam bejana tanah liat ini yang rapuh ini, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan keterbatasan, ada kekuatan Allah yang melimpah-limpah. Wow, itu ada di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ditanya dari mana kita kemudian memperoleh stamina rohani yang kuat? Ya jawabannya jelas dari Tuhan. Karena Paulus berkata kekuatan yang melimpah-limpah itu yang membuat dia bisa menyelesaikan sampai akhir. Yang bisa membuat dia bertahan lalu kemudian mengakhiri pertandingan dengan baik. Itu karena dia mendapatkan kekuatan yang melimpah-limpah dari Tuhan. Jadi dari mana kita memperoleh stamina yang kuat, stamina rohani yang kuat? Dari Tuhan. Nah, coba perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Apa yang Yesaya coba beritahu buat kita. Yesaya 40 ayat 28.
Dikatakan demikian, tidakkah kau tahu? Sadar enggak? Ngerti enggak gitu? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tuhan itu Allah yang kekal, Dia menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia mengatur segala sesuatunya dengan sangat baik. Ya, lalu dikatakan Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Wow. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bapak Ibu perhatikan. Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dan Dia gak capek. Dia tidak lelah. Dia mengatur semuanya. Dia punya kekuatan yang tidak kenal lelah. Dia punya kekuatan yang tidak pernah kenal letih, lesu, dan berbeban berat. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Dan Alkitab berkata begini, Dia memberikan kekuatan yang tidak kenal lelah. Kekuatan yang tidak kenal lesu itu Dia berikan kepada kita. Yang kekuatannya gampang sekali menurun. Betul? Yang kekuatannya gampang sekali kemudian berkata capek, letih, lesu. Nah, kekuatan yang tidak kenal lelah, tidak kenal letih, lesu itu Tuhan berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak kenal lelah. Supaya apa? Kita itu mendapatkan semangat. Kok gak ada yang amin ya? Ya, udah khotbahnya semangat yang dengar. Benar enggak ini ya? Benar enggak? Nah, ini benar, ini firman Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, artinya begini. Kalau Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, bukan berarti saudara enggak punya kekuatan. Kita punya kekuatan. Tapi kekuatan kita seringkali mengenal yang namanya lelah, capek. Tidak semangat lagi, letih, lesu. Lihat, Tuhan sampai hari ini, Yesus berkata, Bapa di surga sampai hari ini bekerja. Tuhan masih melayani kita, mencukupkan kebutuhan kita, memelihara kita, menyertai kita. Dia terus bekerja dan Dia tidak pernah kenal lelah. Sementara kita gampang sekali menjadi lelah. Betul? Dalam memelihara kita, dalam melayani kita, dalam mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan tidak pernah kenal lelah. Nah kita melayani Tuhan, wow, bisa kenal lelah. Capek, barusan pulang bepergian, capek nggak ibadah, capek nggak melayani, lelah, kemudian nggak doa lagi, lelah, kemudian nggak renungan lagi, nggak bersekutu lagi. Kekuatan kita itu gampang capek, gampang lelah, gampang lesu. Makanya Tuhan mau kasih kepada kita kekuatannya supaya apa? Bisa selesai sampai akhir. Kalau kita pakai kekuatan kita, Bapak Ibu, percayalah, kita akan berhenti di tempat. Betul? Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Coba, tapi kita bilang, Pak, sabar itu Pak. Kesabaran Tuhan tidak ada batasnya. Kasih Tuhan tidak terbatas, kasihnya sempurna. Tapi kasih kita terbatas. Ketika orang tidak baik sama kita, ketika orang mengkhianati kita, menyakiti kita, nah kasih kita berturun. Kasih kita tuh up and down. Kamu makin baik sama aku makin mengasihi kamu. Begitu kamu tidak mengasihi aku, kamu melukai aku, kasihku kepadamu turun. Itu kasih manusia. Sabar itu ada batasnya Pak, betul? Kita sering ngomong gitu kan? Kenapa ada batasnya? Karena kita pakai kekuatan kita. Tapi Alkitab berkata, kasih itu sabar.
melayani itu dengan semangat. Kalau pakai kekuatan yang datang dari Tuhan. Coba pakai kekuatan kita melayani. Ya, begitu yang dilayani tidak respon. Begitu yang dilayani tidak menanggapi apa yang kita inginkan. Kita gampang kecewa. Kita gampang lelah. Kita gampang menyerah. Apapun dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Coba cek saja. Kalau kita kerjakan dengan kekuatan kita. Dengar ini baik-baik. Kita akan capek, lelah. Kalau Bapak Ibu lanjutkan ayat 30. Bapak Ibu akan temukan kalimat ini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang-orang muda. Itu gambaran orang-orang yang energik, semangat, ya, bergairah, kekuatan penuh. Tapi Tuhan bilang begini, teruna-teruna muda saja jatuh tersandung. Mereka bisa capek, mereka bisa lelah. Tapi Tuhan tidak pernah kenal lelah. Dan kekuatan itu ya Dia berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, coba Bapak Ibu lihat. Paulus bilang begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa yang memberi kita kekuatan? Yesus. Jadi dari mana kita mendapatkan stamina rohani yang kuat? Dari Tuhan. Karena kekuatan yang Tuhan beri kepada kita, kekuatan yang tidak kenal lelah. Kekuatan yang tidak gampang lesu. Wow. Makanya orang-orang yang terus mendapatkan kekuatan dari Tuhan, yang menjaga imannya sedemikian rupa, itu selalu excited mengikut Tuhan. Semangat melayani Tuhan. Semangat mengerjakan kehendak Tuhan. Semangat untuk kemudian bersekutu dengan Tuhan. Tidak dipengaruhi oleh hal yang lain. Karena kekuatannya itu, staminanya itu dari kekuatan Tuhan yang tidak kenal lelah itu. Jadi Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita udah merasa lelah mengiring Tuhan, capek untuk ibadah, lesu untuk mengerjakan kehendak Allah, tidak ada kekuatan lagi untuk bisa bertahan dan setia untuk ada di dalam persekutuan. Coba cek, jangan-jangan itu kekuatan yang datang dari daging kita, bukan dari Tuhan. Karena Paulus bilang segala perkara aku bisa tanggung, bukan dari kekuatanku. Dia berkata harta yang ada di dalam bejana ini ya berisikan apa? Kekuatan yang melimpah-limpah. Dan kekuatan itu bukan dari diri kami, dari Tuhan. Baru Bapak Ibu bisa semangat, semangat, dan tetap semangat. Amin. Orang lain boleh tinggalkan kita, orang lain boleh menyerah, tapi kita tidak akan pernah menyerah sampai kita menyelesaikan apa yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Amin Bapak Ibu. Setia sampai akhir. Nah, kalau Tuhan sumbernya kekuatan yang tidak kenal lelah, tidak kenal capek, yang membuat stamina kita ini kuat, maka Bapak Ibu pertanyaannya bagaimana caranya kita mendapatkan kekuatan yang seperti itu, stamina rohani yang seperti itu. Jelas jawabannya yang pertama adalah kita harus hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Kenapa? Karena jelas ayat ini. Tadi kita baca Yesaya pasal 40 ayat berapa tadi? 28 bahwa Tuhan yang tidak kenal lelah, Tuhan yang tidak pernah letih lesu dan berbeban berat, Dia memberikan kekuatannya kepada kita. Nah, ayat 31-nya Tuhan bilang begini. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Terjemahan yang lain berkata kekuatan yang diperbaharui. Ya, kita punya kekuatan. Yes.
Ya. Tapi kemudian kekuatan kita itu yang gampang menurun, gampang capek, gampang menyerah, gampang bersungut-sungut, gampang ngomel, gampang menyalahkan ini itu keadaan orang dan lain sebagainya. Kekuatan itu diperbaharui, ya, digantikan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dikatakan demikian. Mereka yang mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Perhatikan Bapak Ibu. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Kok bisa ya? Mendapat kekuatan dari Tuhan. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Staminanya oke, jos gitu ya. Betul ya? Staminanya luar biasa. Kenapa? Karena kekuatannya dari Tuhan yang tidak pernah kena lelah dan tidak letih lesu. Ya, kekuatan Tuhan itu powerful. Nah, Bapak Ibu, makanya kalau kita mau mendapatkan stamina yang kuat, maka Bapak Ibu mau tidak mau harus jaga hubunganmu dengan Tuhan. Handphone ini Bapak Ibu supaya tetap bisa beroperasi dengan baik. Maka Bapak Ibu harus menjaga baterainya, dayanya itu tetap tersedia. Kalau perlu full setiap waktu. Betul? Nah, untuk bisa full kekuatannya, full dayanya, Bapak Ibu harus colok ke sumber listrik. Coba 1 hari gak usah dicolok. 2 hari udah gak bisa buka lagi. Betul? Nah, kita jangan sampai intim sama Tuhan tuh cuma hari Minggu. Hari Minggu semangat, Senin masih semangat, tapi udah turun 75%. Selasa sisa 30%. Makanya mau dekom aras-arasan tenaganya cuma 30%. Kesedot sama masalah ini, kesedot sama masalah ini, kesedot sama persoalan ini, ada tantangan ini, kesulitan ini, kesedot. Nggak diisi-isi, lemah. Begitu hari Rabu, kita sudah terkapar, nggak berdaya. Ya, nanti kapan lagi hari Minggu, dicas lagi, semangat lagi. Tapi setelah itu menurun lagi. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita harus senantiasa terhubung sama Tuhan. Kenapa Daniel bisa begitu excited, begitu luar biasa. Bahkan sampai taruhannya nyawa dimasukkan ke dalam lubang singa. Wow, kenapa kita mencatat dia berdoa 3 kali sehari sebagaimana yang biasa dia lakukan. Artinya itu gaya hidupnya terhubung sama Tuhan. Itu yang membuat dia kemudian menjadi penasehat sampai 4 kerajaan, 3 generasi. Wow, hebat loh. Berturut-turut menjadi orang yang kemudian mengilhami dan menyuarakan suara kenabian bagi kerajaan-kerajaan asing. Itu Daniel Bapak Ibu. Luar biasa. Kenapa? Terhubung sama Tuhan. Nah Bapak Ibu, yang kedua, bagaimana kemudian kita dapat memperoleh stamina yang kuat, stamina rohani. Saudara harus hidup di dalam komunitas. Amsal berkata kalau kita sendiri jatuh nggak ada yang angkat. Tapi kalau kita berdua jatuh ada yang tolong kita. Nah coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau Bapak Ibu membaca Mazmur 84 ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 itu berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Nah baru ayat ke-8 berkata begini. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Aneh kan? Orang itu ya logikanya berjalan makin lama makin capek. Betul? Setuju gak? Ya, kalau nggak setuju kita boleh coba nih. Kita jalan sampai ke Tegal saja lah ya.
Kalau usah Selawi lah, kurang jauh. Kalau bisa Pekalongan, gitu ya. Saya mau lihat Bapak Ibu ya, start kan begini kan, semangat ya gitu. Begitu jalan baru sampai Selawi, ya kan? Tambah semangat? Enggak. Tapi Alkitab berkata, makin lama kok makin kuat ya. Karena apa? Kekuatannya bukan dari diri sendiri. Kekuatannya bersumber dari Tuhan yang tidak kenal lelah. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Yeremia bilang gini, jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan orang lain, andalkan Tuhan. Karena orang lain juga bisa lemah. Gitu ya. Bapak Ibu, kita bisa kemudian mengalami stamina yang menurun enggak? Bisa. Bisa, serangan bertubi-tubi bisa membuat kita, aduh kok berat ya jalani kehidupan. Nah, kita butuh saudara seiman yang masih kuat. Kita butuh saudara seiman yang kemudian kuat di area di mana kita lemah. Ingat, saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita tidak kuat di semua area kehidupan kita. Kita mungkin kuat di area keuangan, tapi kadang-kadang lemah di area hubungan. Nah, ada saudara seiman yang kuat di area hubungan. Nah, dia bisa menolong kita bagaimana kemudian kita menjaga hubungan di dalam keluarga. Ada orang-orang yang kuat di area kemurahan hati. Ya, sementara kita meditnya luar biasa, kita perlu ditopang oleh mereka. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan. Ini ayat visi kita tahun kemarin. Roma 15 ayat yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat. Itulah kasih persaudaraan. Dari mana kita dapatkan kasih persaudaraan? Dari mana kita belajar kasih persaudaraan? Dari Tuhan. Bapak Ibu kalau baca ya di 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-9. Tuhan bilang begini, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Paulus tulis gini, tentang kasih persaudaraan tidak perlu saya tuliskan kepadamu. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Dari mana kita belajar kasih mengasihi dari Allah? Dari hubungan intim yang kita bangun dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita belajar dikasihi Tuhan, kemudian mengasihi Tuhan. Makanya surat Yohanes berkata, ya kita yang lahir dari Allah, kita mengasihi Allah, tapi mengasihi juga mereka yang lahir dari Allah, saudara-saudara seiman. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu mau tetap kuat, jangan sendirian. Sejak awal di kitab Kejadian di Taman Eden, Tuhan sudah bilang, tidak baik manusia itu seorang diri. Jadi kita perlu ada di dalam komunitas. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanya saya, bagaimana caranya saya menjaga iman, menjaga stamina rohani saya? Iya kan? Sekarang itu kan pertanyaannya. Kita udah tahu kan sumbernya itu dari Tuhan. Nah, bagaimana supaya saya menjaga stamina rohani saya tetap kuat dan sampai bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik? Jelas yang kedua hal tadi enggak boleh Bapak Ibu lewatkan. Harus tetap terhubung sama Tuhan. Harus tetap terhubung dengan saudara seiman. Tapi Bapak Ibu bagian kita untuk menjaga stamina rohani kita tetap kuat adalah dengan menjaga iman kita. Ingat bahwa kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu. Jadi waktu Bapak Ibu menjaga imanmu, engkau sedang menjaga dan memastikan dirimu itu ada di dalam pemeliharaan kuasa Tuhan. Terjaga di dalam kekuatan Tuhan. Jaga imanmu itu berkaitan erat dengan kekuatanmu. Kalau keyakinanmu goyah, kita kemudian jadi orang yang kurang percaya.
Ingat Yesus beberapa kali tegur murid-muridnya, bukan mereka nggak percaya, kurang percaya. Ingat saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa upaya setan untuk mengalahkan kita bukan membuat Bapak Ibu tidak percaya, cukup membuat Bapak Ibu kurang percaya. Waktu kita kurang percaya, meragukan kesetiaan Tuhan, meragukan penyertaan Tuhan, meragukan janji Tuhan dan firman-Nya. Waktu kita meragukan hal itu, kita kemudian menjadi khawatir, takut, dan panik. Waktu panik, karena masalah datang bertubi-tubi, ada kesulitan yang menghadang kita, maka dalam keadaan panik, biasanya yang kita lakukan apa? Cari pertolongan di luar Tuhan. Andalkan orang lain. Betul? Dan menggeser Tuhan semakin jauh dari hati kita. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Itu strategi setan. Makanya Paulus bilang gini, aku mengakhiri pertandingan dengan mencapai garis akhir karena aku memelihara imanku. Aku menjaga imanku, aku tetap percaya, aku tetap setia, aku berdiri teguh bahwa Tuhan mendampingi aku, Tuhan menyertai aku, Dia memberikan kekuatan kepadaku. Waktu dia menjaga imannya, stamina rohaninya itu tetap kuat. Sehingga dia berani berkata, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amsal 24 ayat yang ke-10 berkata demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang percaya. Keyakinan itu kan keyakinan di hati. Hatiku percaya, hatiku percaya. Ya kan? Nah, waktu hatimu tawar, ragu, bimbang, gak yakin. Alkitab berkata gini, kekuatanmu kecil. Tapi waktu hatimu teguh, hatimu percaya penuh, kau bisa hadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Kau sangat yakin. Kalau tahun lalu Tuhan tolong, dalam keadaan yang sulit, yang aku pikir selesai sudah hidupku, selesai bisnisku. Ternyata aku bisa sampai di tahun 2022. Wow, terlewatkan masa-masa sulit. Karena aku menjaga untuk tetap percaya. Kalau tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya Tuhan tolong, Tuhan pelihara, cukup. Maka tahun ini pasti cukup. Tahun depan juga pasti cukup. Kenapa? Karena Tuhan menjaga aku di dalam kekuatannya dari serangan-serangan musuh. Sehingga aku bisa selesaikan tahun ini dengan tetap menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bukan oleh kuatku, tapi oleh Roh Tuhan yang ada di dalam aku. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kisah Yosua, Tuhan bilang gini sama Yosua, Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan goyah karena mereka. Sebab engkau akan mengalahkan mereka. Setiap tempat yang kau ijak akan kuberikan kepadamu. Janji ini aku berikan kepadamu, tetap kuatkan dan teguhkan hatimu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Nah, aku menyertai engkau dengan kekuatan yang tidak kenal lelah, yang tidak pernah kenal capek, yang selalu semangat. Wah, Tuhan yang sama sedang bicara kepada kita, Bapak Ibu. Jaga iman kita. Bapak Ibu kalau tanya gimana sih caranya menjaga iman? Yo, dengar lagi firman Tuhan minggu lalu. Fokus kepada Tuhan, ada ya merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Lalu apa? Ada di dalam komunitas orang beriman. Kelilingi dirimu dengan orang-orang beriman yang akan kasih support sama kita. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu.
Apa dampaknya kalau kita menjaga stamina kita? Ya, stamina rohani kita tetap di dalam Tuhan. Yang pertama, saudara akan menjadi orang yang energik. Apa itu energik? Penuh semangat. Ya. Energik menjalani kehidupan, penuh semangat. Ya, enggak gampang mengeluh. Kenapa? Karena kita bilang tadi kan, waktu Bapak Ibu diajak berjalan, Bapak Ibu berjalan tapi enggak latih lesu. Ya kan? Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak mengenal lelah. Ya kan? Energik kan? Lari, enggak capek. Jalan, enggak lelah. Bayangin, mau disuruh gerak cepat, oke. Mau jalan santai, tetap semangat. Amin. Nah kita kadang-kadang maunya santai, cepat, capek kalau cepat loh. Itu karena kekuatan kita. Nah orang yang menjaga staminanya dengan menjaga imannya, tetap teguh kepada Tuhan, akan jadi orang yang energik, semangat dalam mengerjakan apapun. Ya, ibadah semangat, doa semangat, baca firman semangat, kerja semangat, cari uang juga semangat. Loh, nggak salah kan Bapak Ibu cari uang? Lah terus kalau Bapak Ibu enggak cari uang terus belanja pakai apa? Karena Tuhan berkata yang enggak mau bekerja ya jangan makan. Jadi tetap semangat ya. Persekutuan, dekom, semangat, energik ya. Oh. Nah, itu yang kita akan temukan. Gimana mereka enggak semangat Bapak Ibu? Oh mereka enggak sendirian, ya kan? Tadi Mazmur 84, mereka berjalan, mereka bukan sendirian. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Seringkali kan kita dengar teman-teman, ayo semangat yuk gitu kan. Itu karena enggak sendirian. Kalau motivator bilang, lihat cermin, ngomong semangat gitu. Selesai gitu, sendirian. Tapi kalau ada teman, kita yang lemah ditopang sama yang kuat. Tetap semangat Bapak Ibu. Ya, ibadah enggak turun naik. Paulus berkata begini sama Timotius. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah mengandung janji. Baik untuk saat sekarang ini maupun saat yang akan datang. Jadi dalam ibadah kita mendapatkan janji Tuhan. Hari ini kita dapatkan janji Tuhan. Bahwa Tuhan menyediakan. Bahkan sudah ada di dalam diri kita. Kekuatan yang melimpah-limpah. Kekuatan yang membuat kita berjalan tapi tidak capek. Berlari tidak lelah. Enak kan? Itu yang membuat kita bisa sampai ke garis akhir. Yang kedua Bapak Ibu. Coba bantu klik. Oke. Apa dampak kalau Bapak Ibu menjaga stamina rohani saudara? Saudara akan bergerak dalam kecepatan dan ketepatan. Kenapa bisa bergerak dalam kecepatan? Lu staminanya full. Kenapa bisa bergerak dalam kecepatan? Karena selalu dapat topangan dari saudara-saudara yang lain. Nah, coba lihat apa yang Paulus katakan. Filipi pasal 3 ayat 13-14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bergerak dalam ketepatan, kenapa? Karena punya tujuan. Kalau saudara nggak punya tujuan, saudara nggak bisa lari loh. Iya kan? Saudara keluar, mau kemana ya? Nggak ngerti kan? Tapi kalau kita bilang begini, aku mau ke Aneka, ya kan? Kenapa? Minyak lagi datang gitu kan? Wah, lari kan? Berani kan lari kan? Karena tahu tujuannya. Dalam kecepatan, dalam ketepatan. Karena punya tujuan. Kalau kita punya stamina yang kuat,
yang kita dapat dari Tuhan. Yang tidak kenal lelah, tidak lesu. Saudara dapat berlari, tapi nggak capek. Bergerak dalam kecepatan, tapi dalam ketepatan juga. Kenapa? Tujuannya jelas. Paulus bilang gini, tujuanku mengakhiri pertandingan sampai garis akhir. Aku tahu aku tidak mau toleh kanan, toleh kiri. Fokus. Kalau orang fokus bisa lari. Tapi kalau nggak fokus nggak bisa. Oke, Bapak Ibu. Berlari-lari kepada tujuan. Bergerak dalam kecepatan dan di dalam ketepatan. Pesan yang terakhir buat Bapak Ibu Saudara. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin Bapak Ibu. Bukan dalam kekuatan kita, percayalah. Kalau kita mau mengiring Tuhan dengan kekuatanmu, Bapak Ibu dengar ini, tidak tahan lama. Sebentar aja kita akan kecewa. Sebentar aja kita akan jadi putus asa. Sebentar aja kita kemudian akan lelah, letih. Kita lihat orang lain, kita kecewa. Kita hadapi masalah, kita kecewa. Kita mundur, lama-lama stagnan, lama-lama kita terkapar tanpa daya. Tapi waktu kita jadi kuat di dalam Tuhan, kita tahu Tuhan memberi kita kekuatan yang Dia punya. Tidak tahu capek. Sampai hari ini Dia tetap melayani kita, mengasihi kita. Ya, Dia tetap memperhatikan kita, Dia tetap supply kita, Dia tidak kenal lelah. Nah, kekuatan yang kayak gitu tuh Dia kasih kepada kita. Karena itu nantikanlah Tuhan. Oke Bapak Ibu, nantikan Tuhan. Biar kekuatanmu diperbaharui. Engkau berjalan, tidak lelah. Berlari, tidak lesu, tidak capek. Tetap semangat. Sampai kita menyelesaikan garis akhir dan mendapatkan mahkota kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Mari katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan yang tidak kenal lelah, kekuatan yang membuat kita bersemangat. Keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap dalam Yesus. Mari engkau yang letih lesu, minta kekuatan dari Tuhan. Kekuatan di hidupku. Dia Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka yang tidak berdaya, supaya mereka mendapatkan semangat. Kepada mereka yang letih lesu, Dia berikan kekuatan yang tak kenal lelah. Dia Tuhan yang menyertai kita, Dia Tuhan yang menopang kita. Mari berseru, mari datang kepada Tuhan.
Mari berharap Dia Tuhan yang setia. Tetap percaya, tetap beriman. Mari engkau yang rindu kekuatan Tuhan katakan, ajaib, ajaib kau Tuhan. Sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku Tak akan goyah selamanya. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, mari pastikan bahwa hari ini engkau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Engkau yang sudah lelah dengan kehidupanmu. Coba cek. Jangan-jangan selama ini kita andalkan kekuatan kita. Kita coba mengasihi, tapi kasih yang datang dari kekuatan daging kita. Kita coba melayani, tapi kekuatan itu bersumber dari manusia daging kita. Kita coba mengampuni, kita coba melayani dan hal-hal lain yang kita kerjakan. Lalu kemudian kita dapati, kenapa seperti ini? Dan kita kemudian menjadi orang-orang yang seperti tidak punya kekuatan lagi. Tidak berdaya. Kita capek dengan kehidupan kita. Kita capek dengan hubungan yang kita bangun. Kita capek dengan pergumulan ekonomi kita. Kita capek dengan keluarga kita. Kita mengalami kelelahan di banyak area hidup kita. Tapi hari ini waktu engkau dengar firman Tuhan, kau tahu Tuhan sedang bicara kepadamu. Nak, jangan andalkan kekuatanmu. Kau pasti capek. Kau pasti lelah. Kau tidak akan pernah sanggup menyelesaikannya. Datang kepada Tuhan. Bukan tanpa alasan waktu Yesus berkata, marilah kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada kekuatan yang melimpah-limpah. Itu akan mengalir dari dalam dirimu. Yang datangnya dari Tuhan. Itu yang akan membuat engkau energik, penuh semangat jalani kehidupanmu. Itu yang akan membuat engkau bisa bergerak dalam kecepatan dan ketepatan. Karena kau punya tujuan yang jelas. Karena engkau punya stamina rohani yang kuat yang bersumber dari Tuhan. Dan kau tahu bahwa engkau tidak berjuang sendiri. Selain Tuhan bersamamu, ada saudara-saudara seiman yang kuat yang siap menopangmu. Jangan berjuang sendiri. Datang sama Tuhan hari ini. Mungkin anak-anakmu melupakanmu. Mungkin pasanganmu mengecewakanmu. Keuanganmu membuat engkau pusing 7 keliling. Ada banyak kekecewaan. Ada banyak pengkhianatan mungkin terjadi. Ada banyak kegagalan datang dalam hidup kita. Coba cek. Jangan-jangan kita pakai kekuatan kita. Tapi hari ini, waktu kau dengar firman Tuhan, kau berkata, Tuhan, itu aku. Aku perlu Tuhan. Beri aku kekuatan-Mu. Beri aku kekuatan-Mu. Supaya aku bisa berjalan dan tidak menjadi lesu.
berlari dan tidak menjadi kuat. Aku selalu semangat dalam kehidupanku. Sekalipun ada tantangan, sekalipun banyak orang-orang yang mengecewakan, sekalipun kesulitan menghadang, aku tetap akan bisa bertahan sampai akhir. Karena aku menjaga imanku, tetap fokus kepada Tuhan. Karena aku terjaga dalam kuasa firman-Mu. Karena ada saudara-saudara seiman yang menopangku. Aku akan tetap kuat. Aku akan selesaikan pertandinganku. Aku akan sampai di garis akhir. Aku menjaga staminaku dengan menjaga imanku. Hatiku tetap percaya. Kekuatanku datang dari Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Hanya Tuhan yang sanggup. Hanya Tuhan yang sanggup. Tak akan goyah. Mari angkat tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang bisa tolong aku, Tuhan yang beri aku kemenangan dan kekuatan untuk menyelesaikannya. Yesus namanya, Yesus namanya. Ya, mari serukan imanmu, serukan keyakinanmu kepada Tuhan. Mari lebih sungguh lagi katakan ajaib, ajaib Tuhan. Yes, kami akan menang, kami akan sampai garis akhir. Kami pemenang kehidupan. Yes, terima kasih Tuhan. Kamu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Tilik hati kami, kenali jalan-jalan kami Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami berjalan sendiri, kami andalkan kekuatan kami sendiri. Tidak heran kemudian kami menjadi lelah, kami capek jalani kehidupan kami. Kami berjuang dengan kekuatan kami, itu sebabnya kami tidak berdaya. Berkali-kali kami jatuh. Tapi hari ini kami mau pegang tangan Tuhan. Tuhan bimbing kami, pimpin kami, tolong kami. Kalau Tuhan bersama dengan kami, kalau Tuhan di pihak kami, kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami terima kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Karena kami tahu kekuatan yang Kau berikan kepada kami akan menolong kami berjalan, tidak menjadi lesu, berlari, tidak menjadi lelah. Kami akan selalu energik, penuh semangat dalam kehidupan kami. Bukan karena kekuatan kami, karena kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah di dalam kami. Seperti Paulus berkata, kami pun akan berkata, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia, Yesus Tuhan, yang memberi kami kekuatan. Karena itu Tuhan, kami mau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Berkati umat-Mu, tolong mereka, bawa mereka masuk dalam pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa. Kemudian mereka mengalami lompatan-lompatan iman yang membuat mereka semakin excited, penuh semangat jalani kehidupan mereka. Jalani keluarga, membangun hubungan, membangun bisnis mereka, membangun pelayanan, melakukan banyak hal bersama-sama dengan Tuhan, dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih, supaya mereka bisa bergerak dalam kecepatan dan ketepatan, karena fokus mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami bersyukur dengan ibadah kami hari ini Tuhan. Betapa kami dikasihi Tuhan. Betapa kami ini sangat-sangat disayang Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Terima kasih buat kekuatan yang diperbaharui, stamina rohani yang tetap kuat. Untuk kami kemudian menjalani kehidupan kami. Untuk menyelesaikan semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dikerjakan dengan ketekunan sampai selesai. Terima kasih, kami berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Terima kasih buat pertolongan Tuhan menolong pemerintah mengatasi semua pandemi COVID-19. Kami berdoa supaya oleh anugerah Tuhan bukan lagi pandemi tapi menjadi endemi saja. Kami berdoa supaya kota di mana kami tinggal tetap ada dalam perlindungan dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan ucapan syukur kami. Mari Bapak Ibu kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Dengan rasa syukur kami membawa persembahan syukur kami. Persembahan 1/10, persembahan untuk pekerjaan misi. Seluruh persembahan ini kami bawa dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Masuk dalam perbendaharaan rumahmu, dikelola untuk tujuan-tujuan perluasan kerajaan Allah. Dengan sukacita, dengan iman dalam nama Yesus, kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, memimpin, menyertai, memberi kekuatan yang baru kepada kita untuk kita kemudian menjalani kehidupan yang berkemenangan tiap-tiap hari. Kita menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima berkat ini di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.